Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara di akhir pekan hari Sabtu ini sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul penentu kesuksesan hidup, ya. Mari kita sama-sama baca saja langsung ayatnya, cukup panjang, saya tidak potong ayatnya, dengan harapan Anda semua bisa punya gambaran utuh tentang kemenangan yang dialami oleh Israel. Dan itu menjadi gambaran kemenangan kesuksesan dalam kehidupan setiap kita. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 mulai sampai 21. Kita baca bergantian saudara ya. Saya baca 14, saudara 15, nanti 21-nya sama-sama. Ayat 14 begini kata firman Allah. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. 15 terus lanjutkan. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat 18 saudara ya. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. 19 terus. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. 21 sama-sama 1, 2, dan 3. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi ini, kita bicara fokus tentang penentu kesuksesan hidup. Hal pertama yang saya mau sodorkan pertanyaan kepada Anda, berapa banyak saudara yang ada dalam doa pagi saat ini secara live dengan saya, maupun Anda yang menyusul siang hari kemudian atau malam hari kemudian, atau kapan Anda mendengar firman Allah ini, berapa banyak di antara saudara mendengar firman pagi ini Anda rindu hidupmu sukses? Saya mau tanya, berapa banyak engkau yang rindu mengalami kesuksesan dalam rumah tanggamu, masa depanmu, pekerjaanmu, keuangan, ekonomi, ngalami sukses dalam hidup saudara? Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, menurut saudara semua, kira-kira apa yang menentukan kesuksesan dalam hidup kita? Penentu sukses hidup kita itu apa? Apakah menurut saudara Tuhan penentu kesuksesan hidup kita? Atau jangan-jangan ada yang berpikir yang menentukan kesuksesan hidup kita adalah diri kita sendiri, kekuatan diri sendiri? Atau ada berpikir penentu kesuksesan itu adalah keberuntungan atau hoki? Ada pandangan yang mengatakan jelas saudara ya, bagi kita orang percaya, orang beriman, penentu kesuksesan masa depan hidup kita itu pasti adalah Tuhan. Tuhan pemberi berkat, Tuhan pemberi keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita, itu tak terbantahkan.
Tetapi memang juga ada kaitan pandangan yang mengatakan memang Tuhan nomor satu. Tetapi ada pandangan yang mengatakan bahwa langkah kita pertama itu juga menentukan kesuksesan keberhasilan kita. Kemudian baru langkah selanjutnya mengikuti langkah pertama. Itu yang menentukan kesuksesan. Jadi saya ulang, memang Tuhan yang pertama menentukan keberhasilan kesuksesan kita. Dia Tuhan adalah sumber kesuksesan. Tetapi ada pandangan orang beriman mengatakan langkah pertama kita itulah juga yang menentukan kesuksesan kita. Baru kemudian langkah selanjutnya mengikuti langkah yang pertama tadi. Makanya di ujungnya kita menemukan namanya kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, saya setuju, saya sependapat gitu ya, bahwa memang itu yang kita katakan langkah pertama itu penting, tapi langkah terakhir juga penting. Kita lihat langkah pertama daripada Yoas, bagaimana kemudian dia mengalami kesuksesan, kemenangan, walaupun tidak tuntas, tapi dia menang. Nanti kita belajar di sini. Lihat langkah pertama daripada Yoas di ayat yang ke-14, saudara ya. Alkitab katakan menjelang akhir kehidupan Elisa, karena dia sudah tua dan memang Elisa sakit yang cukup parah. Elisa itu mau meninggal, saudara ya. Ketika Elisa mau meninggal, bangsa Israel itu diserang oleh tentara Aram, terancam. Sebab tentara Aram pasukan prajuritnya jauh lebih kuat. Jadi masa itu, saat itu adalah bangsa Israel terancam, mereka terdesak, mereka dalam bahaya kekalahan dalam peperangan. Sementara sang nabi Israel, itulah Nabi Elisa, itu terlibat dalam kemenangan-kemenangan besar dalam peperangan Israel. Hampir-hampir Israel tidak pernah kalah. Meskipun terancam, menang. Meskipun terdesak, selalu menang. Kenapa? Ada seorang hamba Allah di Israel sebagai bapaknya Israel, namanya adalah Elisa. Itu mau meninggal. Lihat langkah pertama yang dilakukan oleh Raja Yoas. Saya baca ya ayat 14. Ingat, langkah pertama kita itu menentukan kesuksesan kemenangan kita. Baru diikuti langkah-langkah selanjutnya, ikuti langkah pertama, saudara ya. Mari kita lihat langkah pertamanya Raja Yoas ya. Ayat 14 ya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, perhatikan kalimat ini, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Yoas tahu dia akan kehilangan sang nabi bapak Israel ini. Dia berkata begini, Raja Yoas, raja Israel, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lihat, perhatikan, saya tertarik langkah pertama Yoas. Ini langkah yang benar. Langkah pertama yang diputuskan diambil oleh Raja Israel, Raja Yoas, itu langkahnya tepat, saudara ya. Langkahnya apa? Datangnya bukan kepada orang pintar. Maafkan, datangnya bukan kepada paranormal, datangnya bukan kepada para dukun dan lain sebagainya, tapi datangnya kepada alamat yang tepat, datangnya kepada Tuhan lewat hambanya Nabi Elisa. Ini langkah yang tepat. Artinya saya mengartikan sang Raja Yoas sebagai seorang pemimpin Israel, dia itu mempercayai, dia punya keyakinan bahwa seorang hamba Allah, seorang nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, dan Tuhan bicara lewat hambanya. Tuhan kasih petunjuk lewat hambanya, Tuhan alirkan hikmat lewat hambanya, dan Tuhan memberikan tuntunan pimpinan kemenangan lewat hambanya. Makanya saya katakan yang pertama, Yoas sang raja ini dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa seorang hamba Allah, nabi Allah itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk mengalirkan hikmat tuntunan kemenangan kepada umatnya. Ini langkah yang tepat. Kalau Anda punya persoalan, Anda menghadapi jalan buntu, Anda mengalami kesulitan, datanglah ke alamat yang tepat. Datang kepada Tuhan atau lewat hambanya. Makanya dalam channel YouTube GSPDI Jombang ataupun Facebook, saya memberikan nomor untuk Anda chatting. Itu hanya untuk di chatting, bukan untuk ditelepon, saudara ya. Anda bayangkan
Kalau itu nomor tuh ditelepon, saya satu hari bisa ditelepon ribuan banyak orang. Setiap hari saja saya banyak menerima keluhan masalah dari jemaat online. Bagi saya ada jemaat yang saya gembalakan, Anda boleh share dengan saya dan saya pasti doakan itu. Saya banyak menerima, ternyata di antara jemaat online yang saya gembalakan, aduh banyak di antara saudara menghadapi begitu beban masalah. Dan itu jadi bagian doa saudara, doa saya ketika saya berdoa syafaat kepada Tuhan. Saya doakan setiap pergumulan saudara banyak. Itu hanya untuk di chatting saudara. Datanglah ke alamat yang tepat. Langkah yang pertama daripada Yoas tepat saudara. Dia punya keyakinan. Dia datangnya kepada Tuhan lewat hambanya. Dan memang dalam ayat ini dia tahu Yoas dia akan kehilangan Elisa yang dia akui sebagai bapaknya Israel. Lihat kalimatnya ini, Yoas sampai nangis lihat penderitaan sakitnya Nabi Elisa dan menjelang ajalnya meninggalnya Elisa. Raja Yoas berkata begini, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Saudara perhatikan, dalam ayat ini saudara ya, perkataan ini adalah perkataan, kalau Anda ingat, itu pernah diucapkan Elisa kepada Elia. Anda masih ingat? Sebelum Elia terangkat lenyap, diangkat naik ke sorga dengan kereta berapi, Elisa kan ngomong perkataan yang sama. Elisa berkata, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Kalimat ini diulang lagi sama Raja Yoas. Bagaikan begini, sebab ketika Elisa lepaskan perkataan itu, jubahnya Elia itu lepas diterima sama Elisa. Pengurapan 2 kali ganda turun sama yang namanya Elisa. Bagaikan perkataan yang sama diucapkan Yoas, dia rindu urapannya Elisa turun sama dia. Bisa begitu saudara ya. Raja Yoas berharap seperti itu. Tapi kita nggak bicara itu. Yang kita bicara langkah pertamanya benar. Jangan sampai Anda punya persoalan, punya pergumulan hidup yang mengancam saudara, memojokkan saudara, langkah pertamanya sudah salah. Alamatnya datanglah kepada Tuhan, itu yang tepat. Apapun masalahmu datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Bisa lewat doamu, bisa Anda bantu doa lewat hamba Tuhan, boleh. Tapi langkah pertama pastikan benar. Seringkali kita curhat dulu sama orang, sama teman kita ceritakan masalah kita, kegagalan kita. Harusnya nomor 1 ceritakan sama Tuhan. Nah, langkah yang kedua, coba Anda lihat ayat 15. Saya ingin kita sama-sama baca langkah kedua daripada Yoas di ayat yang ke-15. 1, 2, dan 3. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. 16. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Perhatikan, langkah kedua ada perintah dari Nabi Elisa. Apa langkah kedua yang dilakukan oleh Raja Yoas? Langkah kedua adalah dia ambil busur dan menarik itu busur. Busurnya saudara ya, yang ada talinya itu ditarik. Tarik busur itu. Padahal di saat itu adalah Israel sedang terancam. Bangsa Israel, negara Israel sedang terdesak ancaman Raja Aram, prajurit Aram. Langkah keduanya dikatakan apa? Tarik busur, bukan panahnya, tapi busurnya suruh tarik. Dalam menghadapi ancaman, sang Nabi berkata langkah kedua, tarik busur. Artinya apa? Jangan takut, jangan ragu hadapi musuhmu. Meskipun kamu terdesak, kamu terancam kalah dalam bahaya perang melawan Raja Aram. Raja berkata apa? Tarik busurmu. Ini bicara begini, hai Raja Yoas, lu sebagai pemimpin, kamu jangan takut, kamu jangan ragu hadapi musuhmu. Saya tidak tahu pagi ini siapa musuh saudara. Apa musuh saudara? Mungkin saudara sedang menderita sakit, itu musuh saudara. Anda terancam oleh penyakitmu, Anda terancam kebangkrutan keuanganmu, ekonomimu. Mungkin masalahmu di bidang pekerjaan saudara. Mungkin saya nggak bicara panjang lebar. Musuh saudara itu apa sih? Anda yang tahu, Anda yang bisa temukan. Apa yang mengancam kehancuran dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Firman Allah berkata, langkah kedua adalah jangan takut, jangan ragu. Untuk apa? Hadapi musuhmu, hadapi masalahmu yang mengancam hidupmu. Anda jangan takut.
Saya teringat satu peristiwa ketika Yairus, kepala rumah ibadah, datang kepada Yesus untuk minta tolong. Di tengah perjalanan ada perempuan pendaran disembuhkan, kita nggak bicara itu. Lagi ngobrol, tiba-tiba pembicaraan Yesus sama Yairus, arah perjalanan ke rumahnya Yairus, ada satu keluarga Yairus datang kepada dia, menemui Yesus, menemui Yairus. Dia berkata kepada Yairus, Imam Yairus, gak usah repot-repot, guru disuruh datang ke rumahmu, anakmu sudah mati. Langsung Yesus lihat, barangkali wajah Yairus langsung pucat, dia langsung takut, anaknya mati. Itu kan masalah terbesar, kematian. Tetapi kemudian Yesus berkata begini kepada kepala rumah ibadah, Yairus, jangan takut, percayalah. Ya, dikatakan apa? Anakmu akan selamat, bukan sembuh tapi selamat. Jangan takut, percayalah, anakmu akan selamat. Ada 3 kata itu Yesus katakan. Yang pertama, jangan takut, karena Yesus lihat Yairus ketakutan. Kalau dia nggak takut, nggak mungkin Yesus berkata jangan takut. Hai ibu, jangan menangis, kepada wanita dinain, ibu dinain karena anaknya mati, karena memang dia menangis. Yesus berkata jangan menangis. Yesus yang sanggup menghapus air mata kita. Kepada Yairus, jangan takut, karena Yesus lihat dia takut. Dan percayalah. Jadi saudara ya, obatnya rasa ketakutan kita itu adalah percaya kepada Tuhan. Bilang sama-sama saya, percaya kepada Tuhan. Ini langkah kedua. Untuk yang menentukan kesuksesan kemenangan kita adalah jangan takut hadapi masalah. Anda bisa mulai chatting dari sekarang. Saya berkata, aku tidak takut akan masalahku, aku tidak takut akan penyakitku, aku percaya Yesus sembuhkan aku percaya Yesus pulihkan aku percaya Yesus akan menolong, memberikan jalan keluar dari hidupku. Ingat langkah yang kedua, jangan takut hadapi masalahmu, tetapi percayalah. Dikatakan apa? Anakmu akan selamat. Saudara akan selamat, saudara akan tertolong, saudara akan disembuhkan, saudara akan mengalami kemenangan. Kunci langkah kedua adalah jangan takut, percaya, hadapi musuhmu. Hari ini adakah kau sedang takut? Tuhan sedang bangkitkan saudara. Bukan kebetulan pagi ini Anda mendengar firman Allah. Mungkin kau sedang ketakutan hadapi masalahmu. Firman Tuhan datang kepada saudara berkata, jangan takut, tetapi apa? Percayalah. Percaya kepada Tuhan. Ketika Yairus percaya, anaknya selamat. Buat apa sembuh tapi nggak selamat? Buat apa Anda diberkati segudang banyak berkat tapi Anda nggak selamat? Anda diberkati, Anda disembuhkan, Anda dipulihkan, tapi diberikan juga keselamatan oleh Tuhan. Double portion, double blessing, berkat dari Tuhan. Kuncinya apa? Jangan takut. Hari ini katakan dengan imanmu, aku tidak takut hadapi masalahku. Aku percaya Yesus memulihkan, menolong hidupku. Sebab itu yang Yesus katakan, obatnya takut, dia percaya. Dan ujungnya apa? Keselamatan, kemenangan besar Tuhan berikan. Langkah kedua yang dilakukan oleh Raja Yoas adalah menarik busur. Arti rohaninya adalah jangan takut, jangan kamu ragu hadapi musuhmu. Hari ini apapun musuh saudara, persoalan saudara, jangan ragu. Ada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Perkataan Nabi ini perkataan Tuhan. Perkataan firman saat ini datang kepada saudara. Lenyapkanlah kiranya ketakutanmu dengan percaya kepada Tuhan. Kita lihat langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini saya tulis besar-besar di screen saudara. Janji Tuhan itu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Mengalahkan Aram itu di Afek sampai habis lenyap. Coba bilang sama-sama saya, Afek. Raja Yoas disuruh ngambil anak panah, disuruh memanahkan ke arah Afek. Janjinya Tuhan adalah ini anak panah kemenangan, di mana kamu akan memukul bangsa Aram sampai habis lenyap di Afek. Kenapa mesti di Afek? Kenapa muncul kata Afek? Coba saya ingin kita lihat sebentar ayat 17 saudara ya. Saya berharap ini tetap terbaca di screen saudara. Saya baca saja ya. Dikatakan begini, serta berkata, ini langkah ketiga ya, bukalah jendela yang di sebelah timur. Kenapa di timur?
Kenapa bukan dilawan kata timurnya di barat yang dibuka jendelanya, atau jendela yang di depan barangkali, atau jendela di arah yang lain? Tetapi kenapa dengan perkataan sang nabi berkata, "Hei Raja Yoas, bukalah jendela sebelah timur." Lihat sebelah timur. Kenapa timur? Saya baca dulu ya. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Sudah ngambil anak panah kan? Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Ya, engkau akan mengalahkan Aram di mana saudara? Di Afek. Di mana saudara? Di Afek sampai habis lenyap." Oh, ini luar biasa. Afek itu arahnya di timur. Saya tulis langkah ketiganya, bukalah jendela di sebelah timur. Mengapa timur? Kenapa bukan jendela sebelah barat? Saya percaya, saya yakin setiap perkataan yang dikatakan firman Allah, yang dicatat, yang ditulis firman Allah, itu tidak ada yang kebetulan hanya untuk ngisi Alkitab, penuhi Alkitab. Tidak. Setiap kata, titik, koma, angka, apapun juga, itu selalu punya makna ilahi dari Tuhan. Itu selalu punya tujuan ilahi yang luar biasa. Tidak ada kebetulan. Kalau hambanya Tuhan berkata lewat Nabi Elisa, buka jendela sebelah timur. Karena begini, timur, kalau Anda belajar tradisi Yahudi kuno, tradisi orang-orang Yahudi zaman dulu, timur dalam tradisi Yahudi itu bicara tentang masa lampau atau masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Saya ulang, kenapa sang nabi berkata, "Yoas, buka jendela sebelah timur"? Karena ternyata dalam tradisi Yahudi, arah mata angin timur itu bicara pengalaman masa lampau. Itu bicara tentang pengalaman masa lalu yang pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Bagaikan sang nabi Elisa berkata, pengalaman masa lalu yang buruk, pengalaman masa lampau kegagalan, penderitaan, kekalahan dalam peperangan, pengalaman-pengalaman masa lalu yang negatif, yang tidak diharapkan, yang tidak menyenangkan. Saat inilah, sekarang inilah waktunya keadaan itu akan dibalik keadaannya oleh Tuhan. Sekarang waktunya membalik keadaan itu. Masa lampau yang gagal, masa lampau yang kalah, sekarang ini waktunya membalik keadaan itu. Sekarang waktunya. Ambil anak panah kemenangan, tapi dimulai apa? Buka dulu jendela sebelah timur. Yang kalah-kalah dibuka dulu. Ya, pengalaman yang gagal dibuka dulu. Tuhan akan pulihkan keadaan itu. Saya tidak tahu apa yang Anda alami di masa lalu, tapi ternyata memang di Afek itu memang bangsa Israel di masa lampaunya, masa lalunya banyak mengalami kepahitan di kota Afek, kegagalan, kekalahan. Saya kasih contoh ya, saya kasih pendahuluan tentang Afek supaya Anda ngerti. Lihat hakim-hakim. Saya baca pendek sambil saya terangkan dengan waktu yang ada. Sebetulnya saya mau bicara banyak di sini ya tentang penentu kesuksesan. Bisa selesai enggak ya? Saya baca 31. Suku Asher, salah satu suku Israel. Israel ada 12 suku. Nah, ada satu suku namanya suku Asher. Nangkep ya? Suku Asher adalah salah satu suku Israel. Tidak menghalau penduduk Ako, nggak ditumpas sampai habis, tidak ditumpas sampai tuntas. Penduduk Ako nggak ditumpas, apalagi penduduk Sidon serta Akrab nggak ditumpas, Aksib tidak ditumpas, Helba. Kemudian muncul nama Afek dan Rehob. Muncul nama Afek. Afek yang bikin masalah kegagalan Israel di masa lampau. Itu ternyata bagiannya suku Asher. Tanggung jawabnya Asher harusnya ditumpas kata Tuhan, tapi nggak ditumpas sampai lenyap. Sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Gara-gara gak ditumpas sampai habis. Saya pernah sampaikan sama saudara, segala sesuatu yang masa kini atau masa lalu kita gak tuntaskan sampai tuntas, itu akan bikin masalah kita di masa depan. Saya pernah kasih contoh kasusnya Yosua, karena dia gak tumpas Gad, karena dia nggak tumpas yang namanya Gaza atau Asdod, 3 kota nggak dihabis sampai tuntas. Tuhan katakan tumpas, tapi nggak ditumpas.
Kemudian di Gad nanti muncul raksasa namanya Goliat. Semua Israel ketakutan. Kenapa gak ditumpas? Asyar sama Yosua berpikir gini, Afek ini kan kecil, maafkan kata-kata saya, kalau barang sudah rongsokan gak ada gunanya. Mereka udah gak ada daya, mereka udah punya kekuatan, mereka kecil percuma, biarin saja, diremehkan. Dianggap kecil, dianggap rongsokan, gak ada gunanya. Tapi ternyata yang tidak dituntaskan dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian di masa depan bikin masalah. Saya gak usah cerita Yosua deh, saya gak usah cerita Goliat, saya gak usah cerita Simpson di Gaza dibunuh sama orang-orang Gaza, dicungkil matanya. Itu ada kisah itu. Meremehkan hal yang kecil bikin masalah masa depan. Hari ini jangan remehkan perkara kecil, dosa kecil jangan diremehkan, ketidaksetiaan kecil jangan diremehkan, ketidaktaatan kita yang kecil, Anda apa-apalah gak taat, nanti ketidaktaatan kita di masa depan bikin masalah. Orang lain ditolong, Anda gak ditolong. Orang lain menang luar biasa, Anda tidak menang, terganjal oleh ketidaktaatan yang kecil. Tuhan itu melihat ketaatan kita. Ibadah kita rajin tekun itu gugur karena kita gak taat. Semua Tuhan lihat ketaatan di hati kita. Anda mesti belajar di sini. Semua ketidaktaatan yang kecil itu bikin masalah masa depan. Afek karena gak ditumpas oleh Asyar. Anda lihat kasus ini 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11. Saudara, dalam cerita ini saya cerita saja ya, waktu gak cukup. Jadi pada waktu itu Israel perang melawan orang Filistin. Ketika perang kalah, 4.000 orang mati. Itu di Afek pertempurannya, dekat Ebenezer, tapi itu di Afek. 4.000 mati. Lalu tua-tua Israel ambil tabut perjanjian, Tuhan beserta kita, kita pasti menang. Tapi ternyata tetap kalah, karena Tuhan tidak ada di pihak Israel. Karena Hofni Pinehas ini kan pejinah kan, anaknya Imam Eli ini kan berzina dengan perempuan-perempuan di pintu gerbang bait Allah. Hidupnya gak bener, kelakuannya gak bener. Ada tabut pun ya percuma, Tuhan tidak bertindak berperang untuk mereka. Peperangan bawa tabut ini, kekalahannya 30.000 orang. Itu terjadi di Afek. Bahkan begini, tabut Allah, lambang kehadiran Allah, dirampas sama orang Filistin. Tabut dirampas. Ini sesuatu aib yang memalukan. Ini terjadinya di Afek. Kekalahan 34.000 orang mati. Bahkan Anda tahu soal Afek, ini pengalaman di masa lampau ya. Kalah sama Filistin terjadi di Afek. Saul itu pernah disuruh menumpas orang Amalek. Rajanya tumpas, rakyatnya tumpas, kambing domba lembu sapi gemuk kurus tumpas. Tetapi Saul gak taat. Rajanya dia selamatkan, kambing dombanya dia selamatkan. Tahukah Anda di mana peristiwa ketidaktaatan Saul terjadi? Di Afek. Di Afek inilah Tuhan berkata, aku telah menolak Saul dan aku telah memilih bertemu dengan seorang berkenan di hatiku, itulah Daud. Raja Israel itu nggak taat, ditolak sama Tuhan, itu di Afek. Nanti kalau Anda baca, Anda telusuri Alkitab, ada banyak peristiwa di masa lampau, di masa dulu Israel itu mengalami kegagalan, kekalahan, kepahitan, penderitaan, macam-macam kesulitan, problematika. Itu dialami masa lalu di Afek. Makanya Nabi berkata begini, Raja Yoas sekarang buka jendela sebelah timur. Inilah waktunya sekarang. Masa lampau yang gagal, masa lampau yang menderita, masa lampau yang umat Allah yang tidak taat, sekarang waktunya membalik keadaan itu. Ini anak panah kemenangan. Anda lihat berikutnya saudara ya. Saya potong ayat 19 ya. Anak panah kemenangan diberikan, panahkan anak panah kemenangan. Lalu saya, karena waktu, saya langsung masuk di ayat 19 ya. Saya baca, atau kita sama-sama baca barangkali ayat 19 ya. Karena ini waktu cepat. 2, 3. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Artinya nggak habis lenyap. Janjinya itu 17 habis lenyap.
Coba mari saya bandingkan, lihat ayat ini. Dalam 2 Raja pasal 13-17 yang barusan tadi kita baca, janjinya adalah ini anak panah kemenangan daripada Tuhan. Kamu akan memukul habis lenyap orang Aram di Afek. Janjinya Tuhan, perhatikan, kalau Tuhan, atau saya baca boleh ya ayat 17 supaya melandas ya. Bukalah jendela yang di sebelah timur, ayat 17. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak panah kemenangan terhadap Aram, ini janji Tuhan. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Kemenangannya kemenangan habis lenyap. Kemenangannya kemenangan yang tuntas. Bapak ibu saudara, percayalah, lihat saya baik-baik. Ini janji Tuhan buat Anda. Saya menangkap dengan roh saya perkataan firman Allah ini begini, bahwa Tuhan kalau memberikan kemenangan kepada kita, itu kemenangan yang tuntas. Kalau Tuhan menyembuhkan saudara, itu nggak setengah-setengah, nggak separuh-separuh. Tuhan kalau kasih kemenangan berkat sama saudara, itu nggak gantung separuh. Diberkatinya tuntas. Menangnya pun habis lenyap kemenangan. Kalau dia tolong kita, nggak separuh. Kemenangan yang tuntas. Hari ini apapun masalahmu, ini penting, janji Tuhan kepada saudara, ada diberkatinya dengan kemenangan kesuksesan yang tuntas sampai masalahmu habis lenyap. Kemenangan yang paripurna Allah berikan, kesembuhan yang tuntas. Engkau yang sakit pagi ini, terima kesembuhan yang tuntas dari Tuhan. Tapi sayang, janjinya tuntas. Janjinya kemenangan yang sempurna. Musuhnya Aram habis lenyap. Tidak ada satu orang pun musuh yang tidak dibunuh, harusnya mati. Tapi kenapa gak tuntas? Masalahnya di ayat 19. Saya baca ulang, kita bandingkan. Tetapi gusarlah atau marahlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, harusnya begini, engkau memukul 5 atau 6 kali. Bilang sama-sama saya, 5 atau 6 kali. Mesti 5-6 kali pukulnya. Dengan berbuat demikian, bertindak demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Tidak tuntas. Dia berhenti hanya pukulan ketiga. Iya. Kenapa dia berhenti? Harusnya 6 kali, tapi cuma 3 kali, separuhnya. Makanya kemenangannya gak tuntas. Harusnya 6 kali kata Elisa, tapi cuma 3 kali separuh. Kenapa berhenti di langkah separuh? Kenapa berhenti di tengah jalan? Ini pelajaran buat saudara dan saya. Hadapi masalah seberat apapun, rasanya kita gak mampu. Ingat pelajaran daripada Raja Joas. Anda jangan dihentikan oleh masalahmu. Anda jangan menyerah dengan tantanganmu berhenti di tengah jalan. Jangan pernah dihentikan oleh masalahmu sampai melangkah garis finish melihat mujizat kemenangan daripada Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan karena aduh berat pendeta. Janjinya Tuhan, Anda dan saya diberikan kemenangan yang tuntas. Masalah kita dibikin habis lenyap oleh Tuhan. Tapi sayang, kita seringkali kayak Yoas, berhenti di tengah jalan. Pukul cuma 3 kali. Saya tahu, saya bayangkan pikirannya Yoas. Hari itu perintahnya sang nabi itu kan perintah profetik, gambaran. Bukan satu perintah yang aplikatif. Kenapa? Karena perintahnya gini kan, pukulkan anak panah. Dalam hatinya pasti gini, lagi perang, Israel terancam, kok disuruh main-main pukul-pukul anak panah, ya kan? Apa hubungannya pukul anak panah dengan berperang dengan Israel? Coba kalau perintah Nabi Elisa katakan gini, Yoas, suruh pasukanmu yang 3.000 orang di sebelah timur, yang 10.000 di sebelah barat, lalu yang 10.000 lagi suruh berputar, misalnya begitu. Itu kan strategi, itu masuk akal. Oh, dia akan semangat. Saya yakin dia mulai bingung dengan perintah yang tidak aplikatif. Dia mulai ragu. Kenapa dia pukul 3 kali? Dia ragu. Pukul sekali, dia lihat sang nabi. Nabi gak ngomong apa-apa. Pukul kedua, nabi juga diam. Pukul ketiga, nabi gak ngomong apa-apa. Makanya dia berhenti. Dia ragu-ragu. Kok suruh main-main anak panah sih? Hari ini
Singkirkan keraguanmu, singkirkan takutmu. Percayalah Tuhan memberikan kemenangan yang besar dalam kehidupan kita. Yang menentukan kesuksesan kemenangan kita sampai tuntas adalah langkah kita. Jangan dihentikan oleh masalahmu. Kalau di antara saudara sudah mulai putus asa pagi ini, ada di antara saudara rasanya untuk mau berhenti untuk percaya, udah berhenti berdoa, ambil lagi doa saudara, bawa sama Tuhan. Melangkah sampai garis akhir. Jangan mudah dihentikan oleh masalah. Terus melangkah sampai garis akhir, di mana Anda melihat kemenangan daripada Tuhan. Ingat janji Tuhan, kemenangan sampai tuntas, sampai habis lenyap masalah kita. Dan ditentukan oleh langkah kita yang menentukan. Langkah pertama sampai langkah akhir, langkah yang percaya. Janji Tuhan memberikan kemenangan yang sempurna. Pesan saya, buang segala keraguanmu, takutmu, percaya Tuhan memberikan kemenangan besar dalam kehidupan kita.